Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, yang tidak bisa hidup seorang diri. Sehingga kita membutuhkan satu perkumpulan, kita membutuhkan satu perhimpunan, kita membutuhkan satu komunitas untuk kita bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Komunitas yang baik itu komunitas yang seperti apa? Kita akan melihat lewat firman Tuhan di dalam Lukas 5 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lukas 5 ayat 18 sampai 19. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atas atap rumah itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Komunitas yang baik itu seharusnya yang pertama kita belajar bisa membawa kita dekat kepada Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Nama Yesus pada saat itu semakin tersebar. Nama Yesus semakin dikenal oleh banyak orang, sehingga ada banyak orang yang berbondong-bondong datang mencari Yesus, baik itu untuk mendengar ajaran-ajaran Yesus maupun karena ingin mengalami kesembuhan. Dan firman Allah berkata ada seorang lumpuh yang hanya di tempat tidur saja, tetapi bersyukur kepada Tuhan, orang lumpuh ini memiliki komunitas yang baik. Ia tergabung dalam satu perhimpunan, dalam satu perkumpulan, di mana perhimpunan tersebut atau komunitas tersebut bisa membawa ia dekat kepada Yesus. Di dalam kelumpuhannya, dalam ketidakberdayaannya, ada orang-orang yang berusaha membawa dia kepada Yesus. Perkumpulan komunitas yang baik, yang sehat seharusnya demikian. Orang-orang dalam komunitas itu tidak membiarkan orang lumpuh ini hidup jauh dari Tuhan. Tetapi firman Allah berkata mereka berupaya begitu rupa membawa orang lumpuh ini, ya, supaya hidup dekat dengan Yesus. Membawa orang lumpuh ini mendekat kepada Yesus. Kelumpuhan dan ketidakberdayaan orang lumpuh ini tidak dijadikan bahan ejekan, bahan olokan ataupun menjatuhkan si lumpuh, tetapi hal itu justru menjadi penyemangat untuk mereka mendekat kepada Yesus dan membawa orang lumpuh ini dekat kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat-saat ini kita ada di dalam komunitas yang seperti apa? Kita ada di dalam satu persekutuan yang seperti apa? Ada di tengah-tengah perkumpulan orang yang jauh dengan Tuhan? Atau ada di tengah-tengah perkumpulan di mana kelemahan saya dan saudara dijadikan sebagai lelucon, bahkan ejekan, ya, yang menjatuhkan kita? Atau kita ada di tengah-tengah orang-orang yang senantiasa rindu untuk hidup dekat dengan Tuhan, bahkan membawa saya dan saudara hidup dekat, melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri, lingkungan tempat kita berada, komunitas tempat saya dan saudara bergabung, itu membawa dampak, itu berpengaruh dengan kehidupan kerohanian saya dan saudara. Komunitas yang baik, yang kedua kita belajar lewat ayat yang ke-19. Komunitas yang baik seharusnya di dalamnya
ada kebersamaan untuk saling menolong. Kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-19 dari Lukas pasalnya yang kelima ini. Komunitas orang lumpuh ini memiliki hati untuk menolong. Firman Allah berkata mereka berusaha untuk menolong si lumpuh lewat cara menggotong orang ini datang kepada Yesus, mendekat kepada Yesus. Ya, mereka tahu bahwa orang lumpuh ini tidak berdaya, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Itu sebab mereka berusaha membawa orang lumpuh ini datang kepada Yesus supaya orang lumpuh ini mendapat pertolongan. Sekalipun ada tantangan, ada hambatan, ada halangan, tetapi kita melihat bahwa orang-orang yang ada dalam komunitas orang lumpuh ini tidak menjadi putus asa. Mereka tetap berusaha, berupaya menolong. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bisa saja mereka meninggalkan orang lumpuh itu seorang diri, namun bukan itu yang dilakukan oleh 4 orang ini. Komunitas yang baik di dalamnya ada kebersamaan untuk saling menolong, untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bukan orang-orang yang egois, orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Yang kuat memperhatikan yang lemah, yang berkelebihan memperhatikan yang berkekurangan. Ada interaksi yang baik satu dengan yang lain. Jikalau orang lumpuh ini berada di tengah-tengah perkumpulan atau orang-orang yang tidak memiliki hati untuk menolong, kita bisa membayangkan apa yang terjadi dengan orang lumpuh ini. Ia akan terus ada di dalam ketidakberdayaannya, ia akan terus ada di dalam kelumpuhannya, dan hidup jauh dari Tuhan. Ia tidak akan pernah mengalami keselamatan dan pengampunan dosa. Komunitas yang baik di dalamnya bisa membawa kita hidup dekat dan melekat kepada Tuhan. Komunitas yang baik di dalamnya ada kehidupan saling tolong menolong dan memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Tuhan memberkati saya dan saudara.